Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Firda Kurdiani dari kelompok 5 dan ini nama kelompok saya. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang awal kemerdekaan Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Dekret Presiden. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari dikeluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi karena demokrasi Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ditafsirkan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata dipimpin kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden. Terpimpin pada saat pemerintah Soekarno adalah kepimpinan pada satu tangan saja, yaitu presiden. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. 1. Dari segi keamanan, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan. 2. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik, situasi politik yang kacau dan semakin buruk dikarenakan konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950 sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Sebab Indonesia tidak mempunyai kebijakan hukum yang mantap. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat, sementara sulit sekali untuk masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Demi menyelamatkan negara, maka Presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden RI 075 atau 1949, sebuah dekret yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkan dekret adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Demokrasi terpimpin. A. Demokrasi terpimpin harus mengendalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa demokrasi. Parlementer liberal menjadi lebih mantap atau stabil. B. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilakukan oleh partai. Dampaknya penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokrasi menciptakan kestabilitas politik yang demokratis, menjadi stabilisasi pengusatan kekuasaan di tangan presiden. Isi dekret presiden adalah sebagai berikut: pembubaran konstituente, tidak berlakunya Undang-Undang tahun 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, pembukaan MPRS dan DPRS. Reaksi dengan adanya dekret presiden: 1. Rakyat menyambut baik sebab mereka telah menambahkan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. 2. Mahkamah Agung atau MA membenarkan dan mendukung pelaksanaan dekret presiden. Kasada memimpin kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan pengamanan dekret presiden. DPR pada tanggal 22 Juli tahun 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakukan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin: 1. Kebebasan partai dibatasi. 2. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 3. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan Undang tahun 1945. Dibentuk lembaga-lembaga negara atau MPRS, DPS, DPGR, dan Front Nasional. Dampak demokrasi pemimpin. Dampak demokrasi pemimpin berlaku dekret presiden 5 Juli tahun 1959 adalah sebagai berikut: menyatakan negara dari perpecahan dan kritis politik keberpanjangan,
memberikan pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang tahun 1945 bagi kelangsungan negara, melintasi pembentukan lembaga tertinggi yaitu MPRS dan lembaga tinggi pada berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembukaannya. Dampak negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1949 adalah sebagai berikut. Ternyata Undang-Undang tahun 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka, memberi kekuasaan yang besar pada Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal ini terjadi pada masa demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik, serta dekret militer terutama Angkatan Darat menjadi angkatan politik yang disegani. Hal ini semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. Dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagian berikut. 1. Kedudukan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi kenyataan bertentangan dengan UUD 1945 sebab MPRS tertunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang B. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Anjing. B. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Penyimpangan pelaksanaan demokrasi terpimpin dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagian berikut. 1. Kedudukan Presiden. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi kenyataan bertentangan dengan UUD 1945 sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut dampak dengan adanya ketidakkan Presiden untuk mengangkat ketua MPRS diserangkap oleh Wakil Presiden, Menteri, 3 serta pengangkat wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABVRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. 2. Pembentukan MPRS. Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden 2 Presiden tahun 1959. Di tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagian lembaga negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang dipilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Anggota MPRS ditunjuk dengan diangkat oleh Presiden dengan syarat setuju kembali kepada Undang-Undang 1945, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju pada manifesto politik. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 1994 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada meletakkan garis-garis besar haluan negara GBHN. 3. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak APBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPR GR, di mana semua anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Peraturan DPR GR juga ditentukan oleh Presiden, sehingga DPR GR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan Presiden tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sebab berdasarkan Undang-Undang 1945 Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Tugas DPR GR adalah sebagai berikut: melaksanakan manifesto politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, pelaksanaan demokrasi. Sistem ekonomi
demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti ekonomi terpimpin, sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi pemimpin, di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kesenjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Membentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Madani. Saya akan membacakan materi tentang kenaikan laju inflasi. Latar belakang kenaikan laju inflasi adalah A. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. B. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. C. Anggaran belanja mengenai devisa yang semakin besar. D. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. E. Upaya indukasi semua sektor pemerintah maupun sektor guna penghemat dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tidak berhasil. F. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tidak memberikan banyak pengaruh. G. Penyeluduhan kredit dan usaha-usaha dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai kemampuan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran. Pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GNOFO, Game of the New Emerging Focus, dan CNEFO, Emerging of the New Emerging Focus, yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluaran pada setiap tahunnya. Dampaknya adalah inflasi semakin bertambah tinggi, harga-harga semakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit. Indonesia pada tahun 1961 secara terus-menerus harus membiayai keuangan niscaya pemerintah dari cadangan emas dan devisa. Ekspor semakin buruk dan pembatasan impor karena lemahnya devisa. Tahun 1965 cadangan emas dan devisa telah habis, bahkan menunjukkan foto saldo negatif sebesar US 3 juta sebagai dampak politik konversi dengan Malaysia dengan negara-negara barat. Kebijakan pemerintah.